Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni Baikelu, NPM 920140211020. Di sini saya akan membuat video tentang proses pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS ekologi tumbuhan. Nah, adik-adik, untuk materi kita hari ini membahas tentang pengantar ekologi tumbuhan. Apa sih ekologi tumbuhan itu? Ekologi tumbuhan mengandung dua pengertian, yaitu ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Ekologi berasal dari kata oikos yang artinya rumah dan logos yang artinya ilmu. Tumbuhan adalah organisme hidup eukariota multiseluler dari kingdom Plantae yang terdiri atas tumbuhan berbunga, Lycopodopsida, Gymnospermae, paku-pakuan, lumut, dan sejumlah alga hijau. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum ekologi tumbuhan diartikan sebagai kajian tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya. Jadi, ekologi tumbuhan dapat diartikan sebagai kajian tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya. Kemudian, menurut Kedi, ahli yang memberikan pengertian yang lebih spesifik terhadap ekologi tumbuhan, Kedi mendefinisikan ekologi tumbuhan adalah untuk mengkaji seluruh faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan satu spesies tumbuhan atau ekologi spesies, atau satu komunitas tumbuhan atau ekologi komunitas di suatu daerah tertentu. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh tersebut terdiri atas tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Pada gambar ini telah disajikan pengaruh berbagai komponen ekosistem terhadap tumbuhan, baik sebagai individu maupun sebagai populasi. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ekologi tumbuhan. Secara garis besar, sejarah perkembangan ekologi tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 periode, yaitu periode awal abad 17 sampai 19 dan periode abad 21 sampai sekarang. Ketiga periode perkembangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama yaitu periode awal. Periode ini merupakan awal dari perkembangan ekologi tumbuhan yang dipelopori oleh para pengumpul makanan dan para dukun obat. Dengan pengalaman yang mereka miliki, para pengumpul dan pemburu di zaman dulu telah memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai distribusi berbagai jenis tumbuhan dan hewan liar yang menjadi makanan dan buruannya. Hal yang sama juga dimiliki oleh para shaman atau dukun obat. Mereka mempunyai pengetahuan yang luas tentang
pemanfaatan dan habitat yang sesuai bagi tumbuhannya. Berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai khasiat obat, termasuk untuk mengurangi rasa sakit atau narkotik dan memiliki efek halusinogen. Yang kedua, yaitu periode abad 17 sampai 19. Periode ini merupakan awal kemunculan ekologi tumbuhan secara formal, yang ditandai dengan munculnya beberapa tulisan yang berkaitan dengan tumbuhan dan lingkungannya. Yang ketiga, periode abad 20 sampai sekarang. Ekologi tumbuhan menjadi bidang ilmu tersendiri yang terpisah dari geografi tumbuhan. Terjadi pada periode ini. Pada periode ini muncul beberapa pionir ekologi tumbuhan sejati, antara lain Warming, Schimper, Pasovsky, dan Ramensky di Eropa, Merriam, Cowles, dan Clemens di Amerika. Warming menulis ekologi vegetasi di daerah tropis, juga memperkenalkan istilah halo, meso, hidro, dan xerophytes. Buku yang ditulisnya merupakan buku teks ekologi tumbuhan yang pertama kali digunakan dalam kuliah ekologi. Pasovsky memunculkan istilah etosiologi dan Ramensky juga memperkenalkan istilah phytokoenosis. Nah, sekarang kita akan membahas pendekatan-pendekatan yang ada pada ekologi tumbuhan. Pendekatan pada ekologi tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan autekologi dan pendekatan sinekologi. Yang pertama, pendekatan autekologi. Pendekatan autekologi atau biasa disebut juga ekologi spesies adalah kajian tentang sejarah hidup suatu spesies tumbuhan, perilaku, dan adaptasinya terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah kajian tentang hubungan antara pohon pinus merkusi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, sinekologi. Sinekologi adalah kajian tentang kelompok organisme tumbuhan yang tergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Misalnya, mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa, mempelajari pola distribusi binatang liar di hutan alam, hutan wisata, atau di taman nasional, dan lain sebagainya. Dalam pendekatan ekologi tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu sinekologi dan autekologi. Sinekologi masuk dalam geografi tumbuhan, sedangkan autekologi masuk dalam sejarah alam. Pendekatan sinekologi dapat dibagi menjadi paleokologi, sosiologi tumbuhan, dinamika komunitas, atau ekologi sistem. Sedangkan pendekatan autekologi terbagi menjadi ekologi populasi dan ekologi fisiologi. Nah, demikianlah
materi atau pembelajaran tentang materi pengantar ekologi. Demikianlah, dan saya ucapkan terima kasih.